Goliat yang dihadapinya. Tapi kemudian waktu dia sudah tua, firman Allah berkata ketika terjadi lagi peperangan dengan orang Filistin. Tapi kalau Bapak Ibu baca mulai ayat 14, ayat 16, 17, 18, banyak Goliat. Saudara-saudara, seringkali kita mungkin berpikir, Tuhan, di waktu muda aku kuat, pergumulan aku masih mampu, aku masih kuat. Tapi ketika sudah waktu, sudah usia, sudah berumur Bapak Ibu, dan datang masalah yang lebih berat, lebih besar dari yang waktu kita muda, ini saudara-saudara akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Nah sekarang, ini tantangan tersendiri bagi Daud. Kalau dulu dia menghadapi satu Goliat, itu gampang, mudah, karena masih muda. Tapi sekarang, di masa umur sudah lanjut, sudah tua, dia hadapi kembali Goliat, tapi bukan cuma satu, banyak, terulang lagi. Nah sekarang pertanyaannya, apa tindakan Daud? Perhatikan baik-baik, saudara-saudara, apa tindakan Daud? Alkitab berkata, ketika terjadi lagi, saudara-saudara, terjadi lagi, dan terjadi pada saat dia tidak muda lagi, tidak kuat lagi, saudara-saudara. Tapi Alkitab mencatat bahwa maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orangnya. Saudara-saudara, ketika di usia yang sudah lanjut, usia tidak muda lagi, dia harus menghadapi peperangan, dan Goliat bukan cuma satu. Alkitab berkata, Daud tidak kecut, tidak tawar, tidak menyerah, tidak mundur, tidak berhenti. Mungkin firman Tuhan hari ini, saudara, ini baru awal, tapi dengan cepat. Mungkin agak semakin keras bagi kita, tapi itu tugas saya sebagai gembala. Saya tidak mau saya yang akan nanti dihakimi sebentar, karena ada catatan firman Tuhan. Jika Nabi itu berbicara tidak sesuai dengan firman, maka nyawanya ditangguhkan kepada Nabi itu. Maka saya harus berbicara, dan saya berbicara sesuai firman ya. Saya bukan siapa itu botak, nah, yang di televisi, bukan Dino ya, siapa? Yang soalnya Mario Teguh. Saya bukan Mario Teguh. Mario Teguh adalah orang yang mengeluarkan semua kata kalimatnya dari hikmat dan kepintarannya. Tapi saya menyampaikan ini dari firman Allah. Itu sebabnya jangan ada Bapak Ibu tersinggung. Kalau tersinggung, marahlah kepada Tuhan. Tuhan, kamu tulis begitu dah. Gitu. Saya hanya membawa sesuai firman Tuhan. Saya bawa sesuai Alkitab, bukan saya bawa sesuai hikmat saya, kepintaran saya. Kalau hikmat kepintaran saya Mario Teguh. Tapi saya hamba Tuhan, saudara-saudara, seorang nabi, seorang rasul. Saya bawa ini. Dan Alkitab berkata ketika Daud pada saat tua, dia harus menghadapi peperangan, menghadapi Goliat yang banyak, lebih dari satu waktu dia muda. Seharusnya mungkin dia akan berpikir, lebih baik mundurlah, diamlah. Saudara-saudara, mungkin itu jauh lebih baik, saudara-saudara. Tapi Alkitab berkata ketika di masa tua dia diperhadapkan dengan musuh yang lebih besar, lebih banyak. Alkitab berkata dia tidak berhenti, dia tidak menyerah, dia tidak mundur. Alkitab berkata maka dia datang bersama-sama dengan orangnya. Berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Ini dia, saudara. Berapa besar pergumulan kita di hari-hari ini? Apakah itu akan membuat kita mundur? Apakah akan membuat kita itu berhenti? Apakah kita akan membuat kita itu menyerah? Saudara, nanti kita lihat sebentar. Orang yang tidak menyerah, orang yang tidak berhenti, orang yang tidak mundur, saudara akan lihat hal yang hebat yang luar biasa Tuhan siapkan melalui pengalaman yang dialami oleh Raja Daud. Nah kemudian ketika dia pergi bersama-sama, Alkitab berkata dia tidak pergi hanya berpangku tangan, dia tidak pergi hanya duduk-duduk saja, dia pergi bukan hanya berdiam saja,
yang seharusnya kalau dia seperti itu wajar. Karena sudah tua, karena sudah berumur. Kalau dia menyuruh prajuritnya untuk berperang dan dia duduk, wajar Bapak Ibu, karena dia sudah tua. Karena dia bukan seperti kemerah-merahan dulu, tapi dia sudah berumur. Kalau dia akan diam, dia hanya sekedar bersama memberi. Itu sebabnya waktu yang lalu saya katakan bapak-bapak kerja bakti. Di bapak-bapak juga saya sudah katakan di ibadah bapak-bapak bahwa mari bapak-bapak komperinya kerja bakti. Tapi mohon maaf yang senior-senior yang sudah lanjut, tinggal jo kasih sport jo masa juga kerja. Yang penting kasih semangat ini yang muda-muda. Nah, Daud seharusnya hanya seperti itu. Dia diam saja, dia kasih semangat saja. Kita maju, kita mampu kalahkan. Tapi perhatikan baik-baik, apakah hanya sampai situ? Daud itu hanya sekedar berjalan bersama, maju bersama. Saudara-saudara, tapi Alkitab berkata apa? Lalu berperanglah melawan orang Filistin. Daud tidak berdiam diri. Dia masih memberi tenaga-tenaga sisanya. Mungkin ini yang tepat bagi Daud yang saya katakan. Daud tidak sekedar maju berjalan bersama, tapi dia masih berperang dengan sisa-sisa tenaganya, dengan sisa-sisa saudara, apa yang ada di pikirannya, strategi, pikirannya, bagaimana cara untuk mengalahkannya, itu masih dia berikan, kontribusi dia berikan. Jemaat Tuhan, ada pergumulan yang lebih besar yang kita hadapi di hari-hari ini, yang membuat langkah kita berhenti dan kita tidak mau lagi berperang. Saudara-saudara, ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan hari ini, ada pergumulanmu, saya juga pergumulan. Sekarang saya mengalami pergumulan. Saudara-saudara, mungkin membuat saya berpikir untuk berhenti, berpikir untuk mundur, berpikir untuk tidak maju, dan sebagainya. Saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu alami hal-hal yang sama, terlalu besar. Saudara-saudara, tetapi Daud tidak berhenti. Dia ikut perang.